Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-10. Nah, di sini kita akan bahas materi tentang operasi pixel ya. Oke, langsung aja ya. Dalam operasi pixel ini adalah operasi pengolahan citra ya, yang memetakan hubungan setiap pixel yang bergantung pada pixel itu sendiri. Jadi nanti yang diolah adalah pixelnya ya. Nah, pixel itu apa yang sudah kita ketahui dalam pengolahan citra mulai dari 0 sampai dengan 255. Dan di sini jadi untuk penerapannya ya, jadi jika f buka kurung y, x tutup kurung ini merupakan dari image-nya yang menyatakan nilai sebuah pixel pada citra f ya, dan g buka kurung y, x tutup kurung menyatakan pixel dari pengolahan dari f, y, x ya. Jadi nanti untuk yang g adalah hasilnya, yang f adalah untuk image-nya. Nah, untuk perumusan umumnya seperti ini g untuk y-x-nya adalah hasil dari sebuah operasi pixel. Nah, terus nanti di sini akan ditambahkan nilai T ya, atau pengkalian atau pengurangan ya di sini terhadap image ya, atau terhadap citra di sini. Dan citranya adalah dilambangkan dengan f buka kurung y, x tutup kurung. Nah, terus di sini ya tadi ya, T menyatakan fungsi atau macam operasi yang dikenakan terhadap pixelnya. Jadi nanti pixel yang akan kita olah nanti nilainya adalah di bagian T. Nah, untuk operasi pixel di sini ada beberapa macam ya, mulai dari peningkatan kecerahan, terus peningkatan kontras, kombinasi kecerahan dan kontras, terus membalik citra, dan pemotongan aras gabungan. Di minggu yang lalu kita sudah membahas 3 poin ini, yaitu meningkatkan kecerahan, meningkatkan kontras, dan kombinasi kecerahan dan kontras. Tapi dikategorikan sebagai perbaikan citra. Tapi di sini juga termasuk dari operasi pixel, melihat dari perumusan yang diterapkan. Jadi di pertemuan 10 ini kita akan bahas tentang membalik citra dan pemotongan arus keabuan. Oke, langsung aja kita masuk ke membalik citra ya. Oke, mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham kaitannya dengan film negatif ya. Nah, ini kebalikan dari foto saat dicetak ya. Jadi kalau zaman dulu sebelum digital, penyimpanannya di dalam memori, pemotretan itu menggunakan flash ya, atau film negatif. Nah, film negatif ini yang dikatakan sebagai untuk hasil dari membalik citra ya. Oke, itu kaitannya dengan film negatif ya, membalik citra. Ini ada contoh ya, kalau rekan-rekan mahasiswa pernah melihat gambar cinta dalam rekam medis, itu hasil fotografi, contohnya di sini Roentgen ya, itu salah satu film negatif ya, yang prosesnya itu sebenarnya membalikkan dari hasil ini ya, hasil pemotretan itu. Nah, itu ya. Terus dalam membalik citra di sini ada hubungan antara citra dengan negatifnya untuk yang beraras
keabuan, sehingga nanti perumusannya seperti ini ya. Ini adalah untuk nilai G-nya adalah hasil dari operasi pikselnya. Terus ini nilai, nah ini ya nilai untuk pikselnya ya. Untuk pikselnya di sini pakai min, berarti gambar yang atau citra yang ada atau yang asli ini ada pengurangan dari nilai ininya pikselnya. Contohnya di sini 255 ya. Nah, kalau kita gambarkan dari grafiknya seperti ini ya. Ya, dari nilai 255 dari sumbu F ya di sini. Dan jika kita lihat dari gambar di sini menunjukkan bahwa untuk sumbu FYX bernilai 255, sehingga nanti untuk yang G atau hasilnya bernilai 0. Sebaliknya, kalau yang nilai FYX-nya bernilai 0, maka nanti yang hasilnya bernilai 255 ya. Jadi jika bit yang digunakan bukan 8 tetapi 4, maka nanti persamaannya akan berbeda ya, sehingga nanti di sini ada pengurangan dari nilai T-nya di sini. Oke, itu kaitannya dengan perumusan membalik citra. Nah, ini untuk menerapkan atau menampilkan sebuah citra yang sudah menggunakan atau pengolahan menggunakan operasi piksel membalik citra. Dan di sini yang pertama menampilkan gambarnya ya, menampilkan gambar. Ini contohnya dengan gambar ya, gambar Lena ya. Dan ini posisi gambarnya. Terus di sini langsung menentukan ininya ya, menentukan R-nya. Nah, R-nya ini di sini adalah nilai T-nya ya, yang akan dikurangi di sini. Nah, di sini nilainya adalah 255 terus mengurangi dari citra atau image. Setelah itu nanti akan dipanggil, nanti hasilnya contoh seperti ini. Jadi gambarnya yang pertama citra aslinya seperti ini, sehingga nanti ketika ditambahkan dengan nilai 255 hasilnya akan seperti ini. Ini adalah citra yang berbentuk negatif ya. Itu kaitannya dengan membalik citra ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya ya, yaitu pemotongan alas keabuan. Nah, ini saya perlihatkan dulu gambarnya hasil dari pemotongan alas keabuan ya. Ini gambar aslinya seperti ini. Wah, ini contohnya ada daun hasil pemotretan. Terus ini ada pemotongan keabuan yang dikira tidak diperlukan lagi ya. Dan di sini dengan nilai ada F1 dan F2 ya. Jadi pengurangan dari nilai F1 dan pengurangan dari nilai F2 ya. Di mana nanti F1 itu baris dan F2 itu kolom ya. Dan sebelahnya ini menambahkan karena di sini posisinya masih ada noise atau draw-nya. Nah, ditambahkan dari nilai F1-nya 50, F2-nya 150. Oke, itu untuk hasilnya nanti ya yang kita akan praktekkan. Ini untuk perumusannya seperti ini ya. Terus kalau diterjemahkan dari rumus itu, dari nilai G ya dinolkan atau dipotong habis ya untuk intensitas asli dari 0 hingga F1 karena dipandang tidak mengandung informasi atau objek yang menarik. Yang tadi saya sudah katakan bahwa background ya atau noise itu tidak digunakan, kita buatkan nilai 0 di sini. Dan nilai intensitas dari F1 ke atas yang mungkin hanya mengandung draw ini juga nanti dibuatkan 0 juga. Oke, untuk penyajian diagram penggunaan rumus di atas, saya modelnya seperti ini ya. Nah, di sini nanti akan ada
F1 dan F2. Nah, ini berarti untuk yang menjadi pemotongan aras keabuannya di sini ya. Jadi yang pixel yang mana yang mau akan dihapus atau yang dinolkan di sini, sehingga nanti tidak nampak lagi. Nah, ini untuk penerapannya nanti ya. Nah, di sini nanti kita buatkan scriptnya dulu atau buatkan functionnya dulu ya. Ini untuk hapanya di sini. Nah, kalau yang pertama ini untuk function hasil ya. Function hasil sama dengan potong berkas F1, F2. Ini nanti akan function ini akan dipanggil dengan memanggil potong ya, nama filenya potong, terus nanti kita memasukkan image atau citranya, terus kita cantumkan nilai F1-nya berapa, nilai F2-nya berapa. Nah, terus nanti di sini ada proses untuk memanggil gambarnya, dan dalam gambar itu dalam citra itu nanti ada nilai tinggi dan lebar ya. Nah, tinggi dan lebar, dan tentunya juga nanti di sini ditemukan atau sama dengan ya ukuran dari citra atau image ya. Nanti di sini hasil itu adalah image-nya. Dan ini untuk penerapan pemotongan aras keabuannya ya. Jadi menggunakan fungsi for. Di sini for baris ya. For baris itu di mana baris itu tinggi ya. Terus kolom itu adalah lebar di sini. Nah, barisnya sama dengan 1 itu tinggi, terus baris kolomnya sama dengan 1 itu lebar ya. Nah, setelah itu di sini penerapannya jadi nanti nilai hasil dari baris kolom atau tinggi lebarnya kurang sama dengan F1 ya. Nanti F1-nya ditentukan dalam pemanggilannya, maka nanti hasilnya akan dinolkan gitu ya. Kalau nanti kurangnya dari nilai tinggi gambarnya ya. Terus dan jika baris kolomnya lebih besar sama dengan F2, nanti akan dibuatkan nilai 255. Nah, itu untuk perumusannya gitu. Nah, sekarang ini cara memanggilnya nanti ya, yaitu nanti di sini contohnya H sama dengan potong, terus ini untuk memanggil berkasnya atau image-nya, terus menentukan nilai F1 dan F2-nya. Nah, contohnya di sini F1-nya 30, terus F2-nya 170, terus nanti akan ditampilkan hasilnya seperti ini. Oke, itu sekarang kita akan praktekkan ya. Praktekkan kalau minggu kemarin ada beberapa yang menggunakan aplikasi Octave seperti ini ya. Octave, karena Octave ini sifatnya gratis, jadi masih banyak kekurangan ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi MATLAB ya, karena ini fasilitasnya lengkap ya, fitur-fiturnya juga lengkap tuh. Nah, jika teman-teman yang belum menginstal MATLAB, nanti silakan menginstal dulu. Terus untuk saat ini ketika kita menginstal MATLAB itu ada tahapannya ya, biasanya ada tahapannya. Setelah itu nanti kalau mau di open ya, mau dibuka, kadang tidak bisa ya. Nah, karena itu terkunci dengan lisensinya. Nah, maka nanti triknya seperti ini. Dan contohnya di sini versinya MATLAB-nya 2017. Maka nanti komputernya nanti di set tanggalnya tahun 2017. Kalau nanti versinya MATLAB-nya 2010, maka juga nanti di sini untuk tanggal komputernya dirubah menjadi 2010. Dan biasanya nanti MATLAB-nya bisa
bisa terbuka gitu untuk saat mengoperasikan MATLAB-nya gitu. Oke, sekarang kita praktekkan materi yang pertama, yaitu membalik citra ya. Nah, di sini di bagian current folder ya, current folder. Nah, ini saya posisinya di dokumen MATLAB ya, di dokumen MATLAB. Jadi membuat folder sendiri, nanti untuk file-file latihannya dimasukkan di sini ya. Dan terus untuk gambarnya juga di sini. Nah, di sini saya punya gambar Lena ya, Lena 256 titik TIFF ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan gambar yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini untuk gambarnya. Nah, setelah itu kita akan terapkan materi yang pertama, yaitu membalik citra ya. Nah, membalik citra itu yang ini ya. Nah, di sini kita akan panggil ini ya, panggil gambarnya dulu ya. Tapi di sini contohnya langsung mengarah ke letak ini ya, ke letak filenya ya. Nah, ke letak filenya ya. Jadi bisa menggunakan ini, atau karena current foldernya ini sudah aktif di sini ya. Nah, jadi untuk posisi, nah ini ya, untuk posisi gambarnya tidak perlu dituliskan kembali ya, karena ini sudah aktif di dalam current folder ya. Nah, nanti ini disesuaikan. Saya menggunakan tipe TIFF ya. Nah, ini ya, image sama dengan image, terus Lena 256 ya. Ini saya menggambarkan Lena. Nah, ini nanti akan masuk di bagian workspace ya, sebagai variabelnya di sini ya. Kalau kita buka, klik 2 kali ya, nanti bentuknya adalah pixel-pixel ya. Pixel-pixel mulai dari 0 sampai dengan 255 seperti ini. Ya, ini data yang ada di dalam gambar ya. Nah, setelah itu selanjutnya di sini kita ini ya. Nah, ini kita menerapkan membalik citra dengan nilai 255 ya, 255. Di sini perumusannya seperti ini. Di R sama dengan 255 kurang image ya. Jadi mengurangi nilai image yaitu 255 ya. Setelah itu di enter, jadi nanti di sini masuk ya. Kalau nanti kita lihat di sini, jadi ada perubahannya ya. Contohnya ini paling atas 118 ya. Jadi kalau nilai citra aslinya 137 ya. Jadi ada perubahan di sini. Nah, setelah itu memanggil, nah ini IMSHOW ya, memanggil gambarnya ya, atau menampilkan gambarnya IMSHOW. Nah, ini yang dipanggil adalah R-nya ya, karena sudah diolah menggunakan balik citra ya. Setelah itu di enter. Oke, nanti hasilnya seperti ini tuh. Kalau ingin lihat gambar aslinya, berarti IMSHOW IMG ya. Nah, ini gambar aslinya ya. Nah, ketika kita ganti dengan R, nanti hasilnya jadi seperti ini. Ya, itu yang pertama ya. Nah, oke, saya close di sini. Oke, ini kita buang dulu untuk workspace-nya ya, menggunakan clear all ya. Terus ini juga bisa perintah yang ada di dalam command window juga bisa kita hilangkan dengan perintah clc ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua sini ya. Materi kedua itu di sini pemotongan aras kabuan. Nah, kabuan ini yang pertama kita harus membuat file ini dulu ya. File potong ya, file potong. Nah, di sini cara membuatnya
new ya, new. Nah, ini bisa lewat sini atau lewat sini juga bisa. New script ya, new script. Ya, kita tuliskan di sini. Nanti teman-teman bisa menuliskannya di sini ya. Terus sampai dengan fungsi for-nya ya, kaitannya dengan pemotongannya ya. Nah, ini. Nah, setelah itu disimpan. Nah, disimpannya di dalam dokumen ya. Nah, setelah itu di save ya. Jadi nanti di sini akan tersimpan nama file potong ya. Nah, ini ya. Nah, file potong ya. Nah, ini bisa di exit ya. Dan selanjutnya kita bisa memanggil ya. Memanggil gambarnya ya. Nah, ini untuk memanggil gambarnya. Nah, kita tuliskan di dalam command from-nya di sini. Nah, H sama dengan ya. Atau kita ini dulu ya. Kita embed dulu. Nah, kita embed dulu. Nah, kita ini menggunakan apa nih? Pakai image daun ya, ada nggak ini? Oh, ini ada ya, daun. Ya. Setelah itu masuk ke H ya. Di sini yang kita gunakan daun ya, daun titik F ya. Nilai F1-nya 30, nilai F2-nya 170. Setelah itu di enter. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada ketemu error ya di bagian baris 4 ya, kolom 1. Nah, mungkin di sini mungkin ada spasi atau apa ya. Coba saya simpan. Ya, saya ulangi untuk perintah potongnya. Oke, ini udah bisa ya, karena tadi ada mungkin ada spasi atau apa ya. Nah, setelah itu baru kita install. Oke. Install ke hanya ya. Nah, nanti seperti ini. Terus kita cobakan juga dengan nilai yang lain ya, 50, 170, 150 ya. Nanti bisa kita rubah nilainya di sini 50, 150. Kita enter. Terus kita install. Nah, ini akan lebih bersih hasilnya. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi pertemuan ke-10 ini kaitannya dengan operasi pixel. Terima kasih. Silakan untuk dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.